Selamat pagi sahabat Ciputra, senang sekali berjumpa dengan Anda, saya Raditya The Best. Kita bertemu kembali dalam program Inspirasi bersama Ciputra Group, di mana program ini mendatangkan berbagai macam narasumber dengan topik-topik yang berbeda di setiap liputannya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat spesial. Pembicaranya, narasumbernya adalah Yulia Baltskun. Dia adalah diet and fitness influencer. Menarik sekali bukan? Dari narasumber yang diundang aja Anda sudah tahu ya, diet and fitness influencer. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik bagaimana psikologis seseorang mempengaruhi diet dan bentuk tubuh Anda. Menarik sekali bukan? Nonton sampai akhir ya. Bye. Atau jam 10 tepat. Baik, saya mungkin akan menyapa dahulu. Baik, selamat pagi sahabat Ciputra. Senang sekali saya Andreas Raditya, saya GM Marketing Ciputra Group Indonesia, hadir menemani Anda dalam program Inspirasi bersama Ciputra Group. Program ini adalah program yang didedikasikan Ciputra Group untuk mengisi waktu Anda yang saat ini mungkin sedang di rumah saja atau mungkin memang sudah mulai berkantor. Edisi spesial. Iya, jadi saya sudah dari minggu lalu saya sudah tidak sabar Yulia untuk inspirasi minggu ini ya, karena memang saya lihat banner, saya ikut Instagram, saya follow Anda, saya sudah tidak sabar ingin mendapatkan inspirasi mengenai diet ini ya. Jadi kita akan membahas hari ini mengenai bagaimana psikologis seseorang mempengaruhi diet dan bentuk tubuh. Kita akan sambut Yulia. Jenjang antara ilmu yang tersebar di internet kita di Indonesia sama ilmu yang tersebar di internet secara internasional kayak di Amerika, di Eropa. Mereka benar-benar ilmunya berbobot gitu, terpercaya. Di situ aku baru mikir, kayaknya aku bisa jadi media untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah ada dan sudah dipelajari dan juga sudah diikuti orang-orang di luar sana yang mungkin lebih di negara berkembang gitu. Dan aku sebagai media tengahnya yang menerjemahkan itu dan menyampaikan ke masyarakat di Indonesia. Sebenarnya niatnya lebih ke situ. Karena kan bukan aku yang ke laboratorium, bukan aku yang meneliti, aku lebih ke menyampaikan kembali. Kita ngebahas tentang efek psikologi. Seberapa besar kondisi psikologi seseorang. Karena di Indonesia seperti yang kita tahu, kondisi psikologi nggak terlalu dianggap priority kan. Apa-apa lebih ke kesehatan, lebih ke bentuk fisik, lebih ke status sosial, tapi kondisi psikologi selalu dianggap kayak urutan yang ya nantilah gitu. Yang sebenarnya kondisi psikologi ini ngaruhnya nggak cuman ke perasaan kita doang, kita baper, kita semangat, self esteem, nggak cuman itu doang, tapi berpengaruh banyak ke bentuk tubuh. Kondisi kesehatan udah jelas, kondisi pencernaan udah jelas, tapi ke bentuk juga ngaruh. Dan banyak orang yang meremehkan ini. Banyak orang yang diet cuman fokus di aku udah potong makanan, aku udah olahraga, aku udah kalori defisit, aku udah ngikutin semua tips diet yang ada di internet, aku udah konsultasi ke ahli gizi. Mereka cuma di gizi makanan, which is itu adalah faktor eksternal. Makanan kan eksternal yang kalian masukkan ke dalam badan. Terus konsultasi ke ahli gizi itu juga knowledge eksternal yang kalian masukkan ke mindset kalian. Tapi internalnya adalah basic rumahnya dari semua kesuksesan diet kalian, rumahnya adalah diri kalian. Mencakup kesehatan, mencakup kondisi jiwa, yaitu psikologi, kayak gitu sih. Dan ini yang nggak pernah diperhatikan sama orang. Oke, jadi secara singkatnya flashback sedikit. Ketika aku memulai mempelajari tentang ilmu diet ya, aku melakukan yang semua orang basically lakukan. Jadi pasti mempelajari tentang motong makanan tuh kayak gimana sih, cara ngitung kalori gimana sih, kalori kebutuhan aku gimana sih, aku harus makan berapa protein, karbo boleh nggak, pokoknya yang basic yang akan semua orang lakukan secara awal. Pasti aku juga melakukan itu beberapa tahun lalu, dan memang itu adalah hal yang benar, karena yang namanya diet itu adalah fondasi utama yang paling penting untuk diet. Namanya diet adalah makanan, tubuh, bentuk tubuh, segala macam. Nah, cuman
seberjalannya waktu beberapa tahun ternyata memang memberikan hasil ya. Yang namanya ilmu itu nggak pernah tidak bermanfaat, apalagi kalau udah dilakuin dengan cara konsisten segala macam. Transformasi tubuh aku luar biasa beda banget ketika aku melakukan diet cuman menggunakan tips dangkal dan mengandalkan orang lain. Dalam artian mengandalkan orang lain tuh aku nge-gym cuman mau sama PT, terus aku percaya aja yang PT itu omongin udah. Jadi aku cuma dengerin dari satu sumber PT doang gitu. Terus aku diet cuman nanya sama satu orang doang, kurang kritis, kurang dalam observasinya. Dan ketika aku lebih membuka otak ya, ternyata transformasi tubuh itu benar-benar luar biasa beda banget dalam waktu yang singkat. Jadi poin pertama di sini adalah ilmu adalah segalanya. Bukan duit, bukan genetik, bukan kamu siapa, ras kamu apa, bukan itu, bukan apakah kamu orang yang beruntung atau enggak. Itu ngaruhnya cuma sepersekian persen. Ilmu itu adalah yang melandasi nomor satu. Nah, aku berpendirian seperti itu sampai berjalan beberapa tahun. Karena kondisi psikologi aku waktu itu dalam kondisi yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu bermasalah. Adalah stres, masalah kecil, masalah kerjaan, masalah anak, stres yang normal. Jadi tidak terlalu merusak psikologi aku. Ketika aku menginjak satu situasi yang benar-benar bikin kondisi psikologi aku kayak agak lumayan mendidih ya, kayak berantakan gitu, adalah ketika anak aku meninggal. Anak aku yang nomor 2 itu meninggal pas 1 tahun yang lalu di usianya umur 6 bulan. Di situ aku ya pasti galau ya, wajar ya namanya seorang ibu gitu kan, anaknya hilang langsung kayak wah udah berantakan, semangat hilang segala macam bla bla bla. Cuman bedanya aku adalah meskipun aku galau, aku enggak yang langsung ngelepas semuanya depresi yang nggak mau makan, nggak mau olahraga, enggak. Aku tidak masuk ke fase depresi memang, cuman stres sama panik aku memang tinggi. Cuman aku masih nge-gym seperti biasa, nggak ada rutin yang aku lewat, hanya kayak sekitar 1,5 bulan aku nggak masih pasif, tapi setelah berkabung 1,5 bulan, aku udah bisa nge-gym dengan normal, dengan disiplin, nggak yang loncat-loncat. Aku udah bisa makan sesuai makanan standar kebutuhan tubuh aku lengkapin protein, segala macam. Aku melakukan hal yang aku lakukan sebelum aku hamil dan sebelum anak aku meninggal gitu. Jadi tidak ada yang beda dengan pola diet aku, tidak ada yang beda dengan pola hidup aku, tidak ada yang beda dengan apapun. Cuman di situ aku ngerasa bentuk tubuh aku tuh makin, kalau dari fisik ya, kita nggak ngebahas tentang beauty standar atau apa. Kalau dari bentuk fisik aku ngeliat kok beda banget gitu. Perut tuh makin buncit. Nanti kadang nyusut tiba-tiba boom buncit lagi. Yang aku sendiri nggak bisa nemu ini tuh kenapa. Makanan yang aku udah tahu aku sensitif dengan makanan apa, aku udah tahu alergi makanan aku apa, aku udah tahu pencernaan aku tuh tidak bisa mencerna makanan apa. Bisa dibilang kalau dari segi ilmu untuk diri aku sendiri, aku udah paling kenal dan aku udah pinter banget lah gitu kasarnya. Aku udah nggak bingung lagi. Tahu beberapa tahun lalu badan aku bagus dan aku sukses, kok tahun ini enggak. Teorinya aku dulu mikir, oh ini mungkin karena aku baru stop menyusuin mendadak, jadi hormon aku sekarang kaget, mungkin ini hormonal, lalala. Aku masih berpikiran lebih ke ini pasti ada pengaruhnya dari kehamilan, hormonal dan lain-lain, jadi yang di luar psikologis. Akhirnya setelah beberapa waktu berjalan, ya udah 1 tahun lebih dari aku menyusui stop, kok masih bentuk badannya nggak jelas. Berarti udah nggak bisa nyalahin si hormon menyusui lagi, udah nggak bisa nyalahin pregnancy lagi, udah jauh, udah kelewat 2 tahun yang lalu gitu kan. Dari situ aku baru observasi lagi lebih dalam, aku cari tahu tentang hormon di dalam tubuh itu tuh sebenarnya bekerjanya seperti apa sih gitu. Jadi setelah aku mempelajari tentang hormon dan diet, barulah aku nemu di situ di tengah-tengah ternyata psikologi tuh berpengaruh. Karena kan kita cuma mikir, oh makanan, diet, lalala, hormon orang cuma mikirnya hormon pembakar lemak, hormon penimbun lemak, cuman segitu. Tapi kan memang hormon adalah bahasa yang sangat berat ya, karena itu kan ya udah masuk ke ranah kedokteran sebenarnya. Cuman ketika dipelajari secara general yang ringannya aja, tubuh kita itu kan sebenarnya kombinasi dari kimia ya. Hormon itu adalah salah satu struktur kimia juga, enzim juga adalah salah satu kimia juga. Apalagi makanan itu mengandung zat kimia juga, kayak contohnya protein. Ayam kan memiliki struktur kimianya sendiri, amino acid ini struktur kimianya begini, terus ini struktur kimianya begini. Jadi semua yang kita makan itu mengandung unsur kimia, dan tubuh kita pun adalah salah satu dari sekumpulan unsur kimia. Kalau kita ngomong itu
kita akan kayak kok kayak berat banget ya tubuh, sedangkan diet juga memerlukan hormon. Gimana bisa sukses dietnya kalau ada kelompok hormon yang sedang tidak stabil? Itu secara sederhananya seperti itu. Jadi kamu nggak bisa maksa tubuh kamu untuk membakar lemak, tapi aku udah diet, aku udah kalori defisit. Itu yang aku pikirkan kemarin. Aku udah workout, aku harusnya badannya udah produksi hormon yang dibutuhkan dong untuk membakar lemak. Aku kalori defisit dan aku workout ngeluarin hormon A, B, C, D. Terus kalau kamu lagi intermittent fasting kayak puasa ala Deddy Corbuzier juga tubuh kamu mengeluarkan hormon A, B, C, D. Aku kurang apa lagi? Itu kan secara egoisnya manusia. Tetapi pas dilihat kurang inget kalau hormon tuh nggak itu doang, ada kelompok hormon lain yang ngaruhnya ke psikologi. Dari situ aku baru sadar, oke, jadi bentuk tubuh aku semakin aneh, semakin gendut, semakin berair kayak jelly, terus buncit tiba-tiba, terus ototnya gampang hilang. Itu bukan karena kesalahan di pola diet, tapi di kombinasi hormon aku dari psikologi yang tidak stabil gitu. Dan setelah aku pelajarin, akhirnya aku nyerah kayak oke, ini udah di luar kemampuan aku. Kalau udah masuk psikologi, aku memang nggak expert di situ. Aku nggak ngerti masalah serotonin dan stres, cara ngurangin segala macam. Ternyata trauma pasca anak aku meninggal itu memberantakin hormon yang berhubungan dengan psikologi aku. Dan hormon psikologi ini memberantakin hormon diet dan metabolisme aku gitu. Jadi setelah aku konsultasi kayak ke psikolog segala macam, mereka sendiri menganjurkan untuk lebih fokus, nggak usah ke metabolisme hormonnya dulu, fokus ke hormon yang berhubungan dengan psikologinya dulu, serotonin segala macam. Setelah itu membaik, ajaibnya badan aku berubah drastis lagi. Jadi aku nggak usah diet ketat banget lagi, nggak usah olahraga yang berat lebay banget. Ternyata transformasinya cepat. Itu sih secara sederhananya seperti itu. Dan kalau aku harus rangkum adalah untuk orang yang baru memulai diet, kalau kalian mempelajari ilmunya itu memang wajib lakukan, tapi jangan lupa juga tentang kondisi mental kalian, kondisi psikologis, kondisi mental, kondisi kestabilan emosi, kondisi perasaan kalian, trauma. Mungkin kalian punya trauma masa kecil, pernah dibully, atau trauma rumah tangga yang baru bercerai misalkan. Kadang hal itu berpengaruh besar ke bentuk tubuh tanpa kalian sadarin. Kan udah banyak dokter yang sering bilang ya, kalau misalkan kondisi stres, kondisi psikologi mempengaruhi kondisi kesehatan. Banyak orang tiba-tiba kena penyakit jantung karena stres. Banyak orang yang menjelaskan tentang apa efeknya kondisi psikologis, stres dengan kesehatan. Tapi kalau kondisi psikologis dengan bentuk badan, ini belum banyak yang highlight. Karena mungkin memang ya bentuk doang kan nggak mengancam nyawa sebenarnya. Kalau kamu gendut karena kamu stres, kamu nggak akan mati juga gitu kan, nggak langsung tiba-tiba kamu tewas gitu. Jadi tidak terlalu krusial sekrusial dengan serangan jantung dan lain-lain. Cuman untuk orang yang sedang ingin menurunkan berat badan, hal ini adalah hal yang bikin frustasi level tinggi. Karena aku pun pernah ngalamin, udah dietnya disiplin, udah bener, udah olahraganya rajin, udah kamu kayak semangat luar biasa, udah kamu kayak yakin ini bakal memberikan hasil, kok 3 bulan ke depan badan kamu tambah jelek, bukan tambah memberikan transformasi. Ini bisa justru malah jadi nyerang balik, malah merusak psikologi kamu lebih dalam. Karena kamu ngerasa, oh aku mungkin memang genetiknya buruk, oh mungkin aku memang gak akan pernah bisa kurus, oh mungkin aku kurang kaya makanya kurang fasilitas. Akhirnya malah bikin self esteem makin buruk, bikin stres 2 kali lipat lebih parah, bentuk badan lebih parah. Kondisi pola tidur dia seperti apa? Apakah kualitas tidurnya selama ini selalu bagus? Enggak. Terus apakah dia punya suara-suara di dalam dirinya yang sering negatif? Kayak contohnya, aduh aku jelek, aduh aku pendek, aduh cewek itu lebih cantik, aduh. Tapi yang terlalu sering, yang terlalu berulang, dan yang sudah menjadi kayak apa ya, default setting voice di dalam otak kita, itu adalah kondisi psikologis juga yang tidak sehat sebenarnya. Cuman kita kan nggak sadar karena kita ngerasa insecure itu normal. Ya standar normal kan ada bedanya. Nah ini dia. Jadi kalau aku harus sederhanain lagi dihubungkan dengan diet ya, kondisi psikologis yang sederhana aja kayak gini.
Misalkan ketika anak aku meninggal contohnya, aku udah diet bener, sekali lagi aku highlight, aku udah olahraga bener, gak ada yang salah dengan diet aku udah tahu banget apa yang aku lakukan. Cuman beberapa hari aku ngalamin aku panik, karena aku kan punya anak satu lagi nih, dan aku panik karena anak aku baru meninggal. Aku selalu berfantasi kayak anak aku yang ini pun akan meninggal lagi nih, dengan skenario di otak aku yang mungkin ketabrak, mungkin diculik, mungkin kayak otak aku sibuk di situ. Dan aku sebenarnya dalam kondisi stres, cuman orang nggak lihat, aku masih ketawa, aku masih workout, tapi di dalam aku mendidih, stres aku level tinggi dan aku sangat mendidih, kayak bener-bener yang lagi workout tiba-tiba merinding. Oh my god, anak aku kalau tiba-tiba ini gimana gitu. Nah gitu kan, kondisi yang lama seperti itu terjadi di dalam diri aku. Memang dari muka nggak kelihatan, tetapi di dalam diri aku ketika kita stres, badan panik, stres, takut, khawatir, pokoknya kondisi-kondisi yang negatif aja, kan banyak yang nggak selalu stres kan. Nah, ketika kita mengalami emosi yang negatif, badan kita itu akan langsung responnya, oh ini kondisi darurat nih. Badan kan nggak tahu, entah itu kondisi darurat kamu dikejar harimau, beneran memang harimaunya ada di situ, atau kamu memang kondisi darurat karena imajinasi kamu sendiri. Badan tuh nggak tahu, badan cuma tahu kamu sedang mengalami kondisi darurat dan kamu harus menyelamatkan nyawa kamu. Itu adalah respon badan, ya kan? Badan kan nggak bisa mikir, badan cuma mengikuti kondisi perintah dari otak. Nah, ketika badan dapat signal kondisi darurat itu, badan akan ngeluarin hormon-hormon yang mensupport untuk menyelamatkan nyawa kamu. Salah satunya adalah dia akan ngeluarin banyak gula darah ke pembuluh darah kamu. Gula darah yang disimpan di otot, gula darah yang disimpan di lemak, gula darah yang disimpan di tubuh kamu, akhirnya dilepasin sebanyak-banyaknya ke pembuluh darah kamu. Karena kan kamu kalau dikejar harimau, kamu harus lari, perlu energi dong. Energinya dari mana? Kan masa mau makan dulu? Enggak, ya udah, makanya badan yang provide. Terus setelah itu karena gula darah terlalu banyak, akhirnya insulin naik dong, karena kan insulin mikir, wah gula darah kebanyakan nih, apa yang terjadi? Wah ini nggak bener, error nih badan. Insulin akan nyuruh turunin gula darah sekarang, ayo biar stabil. Ini nggak bener. Dan karena kamu masih kondisi stresnya berulang, akhirnya si hormon yang ngelepas gula darah sama hormon yang nurunin gula darah itu terus-terusan berantem lah kasarnya. Kalau ini terjadi terus-terusan, akhirnya badan kamu insulinnya udah nyerah, error, dan terjadilah insulin resisten. Insulin resisten banyak orang mikir, oh diabetes, ya udahlah gimana nanti. Enggak, insulin resisten enggak selalu, ya itu memang salah satu paling ngerinya, endingnya adalah diabetes. Tapi sederhana yang paling efek kecilnya adalah kamu gampang gendut, kamu gampang buncit, badan kamu gampang berair, kayak gitu-gitulah. Jadi balik lagi, kita nggak bahas kesehatan diabetes lah, itu berat banget, kita bahas bentuk aja. Ketika kamu udah insulin resisten kamu sensitivitasnya udah nggak normal, kamu akan sangat mudah gendut. Gak peduli kamu udah diet konsisten berapa bulan, tiba-tiba kamu stres lagi, tiba-tiba kamu cuma makan cheating sekali doang, badan kamu meledak tuh. Entah itu lemaknya tiba-tiba langsung banyak lah, entah makan nasi dikit langsung kayak super lemes, ngantuk, segala macem lah. Efeknya banyak. Entah kamu nyidam gula, kayak contohnya kamu udah makan nih, tapi kamu pingin gula lagi, pingin yang manis, pingin karbo, pingin manis, dan kamu nggak ngerti kenapa badan kamu tuh selalu pingin yang manis-manis, padahal kamu udah nahan, tapi kamu kayak gila gitu, kayak nggak bisa ditahan, aku pingin makan yang manis, martabak, gula, bobati, segala macam. Kamu nggak ngerti karena itu memang bukan kamu yang mau, itu karena hormon kamu sudah tidak bisa menstabilkan kebutuhan gula kamu lagi. Jadi akhirnya badan yang minta sama otak, minta gula gitu. Jadi kamu nggak akan pernah ngerti kenapa kamu pingin martabak. Kalaupun kamu marah-marah sama diri kamu, nahan-nahan, gak boleh, ini gak bener, ini kebanyakan gula, aku tadi udah makan banyak gula. Kamu gak akan bisa handle karena badan di dalam minta. Baik Kak Yulia, aku mau nanya, kira-kira ada spesifik diet apakah untuk memperbaiki hormon reproduksi? Oh ini lebih untuk hamil ya, kayaknya untuk prepare baby. Yang nanya perempuan, jadi kayaknya untuk lebih ke kehamilan, persiapan kehamilan. Oke, sebelum kamu memutuskan diet apa, ini kamu memang harus ke dokter spesialis kandungan dulu. Karena
ada kondisi hormonal yang terganggu karena faktor diri kamu sendiri yang aku bilang tadi, mungkin karena lifestyle-nya jelek, mungkin karena kondisi psikologisnya jelek, mungkin karena pola diet kamu yang buruk, atau kamu overweight atau kamu underweight. Itu kamu bisa perbaikin sendiri. Tetapi ada beberapa kondisi yang bukan salah kamu, bukan karena kamu. Contohnya PCOS. Aku konsultasi sama dokter spesialis kandungan aku, PCOS itu mostly bukan karena lifestyle. Itu kayak ya kamu nggak beruntung aja kamu dapet si kendala hormonal itu. Jadi kalau kamu udah kena PCOS atau gangguan hormonal sejenis itu harus dengan bantuan dokter. Nanti dokter yang menstabilkan hormonnya, dokter yang akan memberikan terapi dulu, dan pola diet baru mengikuti ke situ. Itu balik lagi, jadi tergantung sebabnya. Gitu sih. Kalau sebabnya karena kamu, dokternya bilang kamu nggak PCOS, kamu nggak ada kelainan hormon yang secara genetik, kamu cuman overweight aja, berarti lakuin aja basic diet yang memang standar gizinya untuk nurunin berat badan. Jangan yang diet ekstrim cuman makan telur doang selama 2 minggu nonstop, itu agak keluar jalur sih. Atau zaman sekarang ada yang ngehits, tau gak sih, diet Yakult yang cuman minum Yakult berapa botol? Kalau nggak salah 18 botol sehari Yakult doang, nggak makan protein, nggak makan nasi, nggak makan lemak. Menurut aku itu orang depresi dan sangat putus asa luar biasa. Kalau diet seperti itu tidak akan memperbaiki kondisi hormon, justru memperparah. Gitu sih. Udah, itu. Terus nextnya lebih ke memperbaiki PCOS. Oh ya, dia balas lagi. PCOS aku pun ngalamin dari zaman aku masih remaja. Aku PCOS, dan PCOS aku dulu juga berpikiran kayaknya bisa deh pakai diet, tapi ketika dokter bilang tidak bisa pakai diet, berarti tidak bisa. Kamu nggak bisa ngelabrak dokter yang lebih paham tentang kondisi kita gitu. Jadi PCOS tidak bisa hanya dengan diet aja. Diet hanya akan mensupport untuk mengurangi insulin resisten, karena biasanya orang yang PCOS juga cenderung memiliki insulin resisten, sama kayak aku yang dulu aku alamin. Jadi benerin PCOS-nya dulu, lalu perbaiki insulin resistennya dengan pola diet yang benar gitu. Kak Yulia, kadang kita juga stres karena program diet kita pingin cepet-cepet kurus. Gimana cara membentuk mindset kita agar kita enjoy diet? Nah, ini agak permasalahan yang sangat dialami oleh semua orang. Orang pingin diet, tapi pingin seminggu langsung hasilnya jadi gitu kan. Jadi memperbaiki mindsetnya seperti ini. Tubuh kamu itu tidak bekerja berdasarkan perintah kamu. Kamu harus ngerti itu buat semua orang yang nonton ini. Kamu nggak bisa perintah-perintah tubuh kamu sesuka kamu. Hei, kamu turunin lemak 10 kilo seminggu. Hei, kamu naikin otot. Hei, kamu gedein pantat. Hei, kamu gedein payudara. Nggak bisa. Tubuh udah didesain sama Tuhan dari sananya dengan sistem yang sangat ribet, dengan sistem yang canggih, tapi ada kapasitas dan ada flow-nya sendiri. Kamu nggak punya kuasa untuk merubah sistem itu sepinter apapun kamu. Profesor apapun kamu nggak bisa ngerubah sistem itu ya. Nggak tahu, mungkin di zaman nanti yang super luar biasa canggih, tapi nggak bisa. Dalam artian seperti ini. Kamu maksa-maksanya pingin cepat turun berat badan, ada kapasitas tubuh bisa membakar lemak dalam 1 minggu, itu maksimalnya berapa? Itu ada batas maksimalnya. Rata-rata menurut penelitian itu 1/2 kilo lemak per minggu. Itu rata-rata. Nah, kamu masuk ke rata-rata itu enggak, itu balik lagi ke genetik kamu. Mungkin rata-rata kamu lebih tinggi, mungkin kamu membakar 1 kilo lemak per minggu. Mungkin rata-rata kamu lebih rendah, cuma 200 gram lemak per minggu. Itu balik lagi ke genetik kamu. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa dirubah. Nah, ketika kamu mau maksa, aku nggak mau tahu, pokoknya aku pengen turun 3 kilo lemak dalam seminggu. Atau nggak 3 kilo lemak deh, 3 kilo doang dalam seminggu. Nggak bisa, badan kamu nggak akan bisa. Kamu mau maksa gimana juga, badan kamu bodo amat, dia nggak akan dengerin kamu, karena perintahnya bukan dari mulut kamu gitu, perintahnya dari otak kamu dan dari sistem metabolisme kamu. Jadi ketika kamu maksa dengan segala cara, yang menyusut bukanlah lemak, yang menyusut adalah badan kan pinter ya, ketika kamu kelaparan dia akan menyusutkan segala hal. So dia akan menyusutkan volume otot kamu, dia akan menyusutkan cadangan air di dalam sel-sel tubuh kamu, mungkin bahkan dia bisa menyusutkan beberapa organ tubuh kayak tulang, osteoporosis. Kalau misalkan kamu benar-benar kurang gizi terus karena kamu diet ekstrim, akhirnya tubuh akan mengurangi volume tulang, akan mengurangi volume lain. Jadi kamu tuh bahagia pas lihat timbangan, "Hore, aku turun 3 kg seminggu, berhasil tuh kan, aku bisa ngelabrak sains." Pertanyaannya, kata siapa yang turunnya lemak?
Itu pertanyaannya, kata siapa gitu. Jadi mindset kalau kalian, untuk orang-orang yang kekeh pingin cepet dan gak mau tahu, kalian harus pelajarin lebih banyak gimana sistem tubuh kalian bekerja. Dan ketika kalian tahu gimana tubuh kalian bekerja, kalian akan merinding sendiri, karena kalian gak akan berani lagi sok jadi bos yang kasih perintah tapi perintahnya gak masuk akal gitu. Itu sih basicnya, balik lagi ke ilmu. Ilmu akan bikin kalian lebih logis dalam berpikir. Ini menarik pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kalau psikologis kita sudah bagus? Apakah dengan bahagia sudah cukup? Ini tadi udah di-mention ya, sempat ya. Jadi ini indikasinya tuh banyak banget, lebih enak kalau kalian konsultasi sama ahli psikolog. Karena jujur aku hanya mempelajari untuk diri aku sendiri, untuk bagian psikologi, jadi aku belum expert sama sekali, belum ada sertifikasi, belum ada apa-apa. Dan banyak kok psikolog-psikolog zaman sekarang yang suka bikin seminar online dan segala macam. Cuman bahagia doang enggak indikator yang termudah dari versi aku adalah dengerin suara di dalam otak kalian. Ketika kalian lagi masak nih, lagi potong-potong sayur, kan kadang otak tuh suka liar kemana-mana, kita nggak sadar ya, mikirin corona, mikirin ini, pokoknya liar gitu. Langsung kayak pause di situ dan perhatikan yang kamu pikirin atau yang suara keluar di kepala kamu, apakah itu mostly positif atau negatif. Kalau perlu kamu catat seberapa banyak suara positif yang keluar dari otak kamu, di dalam otak kamu, dan seberapa banyak suara negatif yang keluar di otak kamu. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Semakin banyak suara negatif yang keluar, berarti udah indikasi kalau psikologisnya itu tidak balance. Gak mungkin kita positive thinking selalu, itu juga gak balance, bahaya. Cuman keseimbangannya. Kalau jomplang banget semuanya negatif tuh hal-hal kecil yang aku bilang tadi, kayak contohnya pas ngaca, aku gak suka mata aku miring sebelah, jelek, sebel, itu negatif. Kamu insecure parah, tapi yang banyak gitu, kayak aku juga gak suka ini. Terus tiap, misalkan kamu lagi di jalan, ada orang mobilnya di tengah, kamu klaksonin, kamu kesel, gimana sih ini orang gak bener banget nyupirnya, kamu negative thinking. Mungkin orangnya lagi kram kakinya, dia gak bisa belok, atau mungkin dia lagi nelfon anaknya rewel di mobil dan dia pusing segala macam. Ketika kamu langsung fokus pertamanya negatif, gak bener nih orang nih nyupir, first voice yang ada di kepala kamu negatif, berarti kamu didominasi oleh hal yang negatif. Tak perlu nggak sih kita buat beli vitamin penstabil hormon itu kayak Blackmores dan berbagai jenis vitamin-vitamin lainnya di luar sana? Nah, ini yang aku bilang, itu adalah eksternal sayang. Jadi kalau misalkan kamu semuanya fokus dari eksternal, apa-apa mau disupportnya dari luar, apa-apa cuma mau disupport sama pasangan, apa-apa mau disupport sama psikolog, apa-apa kamu cuma mau konsul sama trainer, apa-apa kamu cuma mau sama ahli gizi, nggak ada support yang kamu kasih dari dalam keluar. Nggak bisa. Kalau menurut aku harus balance. Kamu perbaikin dulu dari dalamnya, baru yang lain-lain itu cuma memfasilitasi sekian persen, booster lah gitu, kayak booster. Sekarang kamu mau kasih dia vitamin itu kan booster. Yang mau di boostnya apa gitu, sama kayak fat burner, banyak orang fat burner lah, fat blocker lah, apa kayak, Kak, aku udah minum fat burner, tapi kok nggak langsing-langsing. Proses pembakaran lemak itu kan proses kimiawi di dalam tubuh. Sekarang kamu minum fat burner, tapi proses pembakaran lemak di dalam tubuhnya aja tuh nggak terjadi. Si hormon pembakaran lemak lagi santai gitu, tiduran, dia tuh nggak kerja. Terus kamu kasih support, hey ini hormon nih, saya support kamu membakar lemak. Hormonnya bilang apa? Lawang saya lagi nggak bakar lemak kok, ngapain dibantu, nanti aja kapan-kapan bantunya. Kan kayak gitu. Jadi harus masuk akal juga ketika kalian mau mengkonsumsi sesuatu. Jangan, oh ini pembakar lemak, minum, diem, lemak terbakar. Enggak, cari tahu ini tuh ngapain. Bantu lipolisis. Biar lipolisis gimana? Biar lipolisis, ya kamu kalori defisit, workout, intermittent fasting. Oh gitu, udah lakukan itu, baru pakai fat burner. Jangan burnernya doang, kayak gitu sih basic. Sama juga untuk vitamin untuk masalah hormonal juga. Aku pengen bahas tentang menstruasi dan hormon ya. Aku mau nanya, menstrual cycle juga pengaruh sama hormon kan? Iya, karena kan untuk terjadi menstruasi kan diperlukan hormon yang memancing. Jadi udah pasti itu ada kerja hormon di situ. Apa ada cara bantu menstabilkan hormon? Oh, jangan distabilin. Justru kalau distabilin nanti malah menstruasinya tidak terjadi. Ya, aku bilang Tuhan sama tubuh tuh udah hebat banget sih. Badan tuh tahu ketika harus mens, yang harus disiapin hormon apa untuk memancing proses menstruasi itu terjadi. Ketika kamu nahan supaya progesteron, estrogen biar tidak melakukan kerjanya,
ya kerjaannya tidak akan mereka kerjain dengan baik. Jadi jangan terlalu depres cuman karena kamu takut gendut dikit, buncit dikit. Semua wanita di dunia kalau mau mens mostly pasti nimbun banyak air di badan, itu karena hormonal. Dan itu nggak permanen. Setelah kamu mens kayak berapa hari selesai, air yang nimbun-nimbun di badan kamu pun akan berkurang. Jadi jangan insecurity kamu yang cuman karena takut kelihatan gendut sedikit, takut timbangan cuma naik kayak 500 gram doang, kamu rela ngerusak diri kamu sendiri, ngerusak hormonal sistem kamu sendiri. Itu menurut aku egois sih. Balik lagi, tubuh kamu nggak bekerja berdasarkan perintah kamu. Dia udah punya perintahnya sendiri, kamu tinggal mengikuti polanya gitu. Tadi yang ini, kalau building muscle tapi kalori defisit, apakah bisa Kak ya? Atau harus kalori surplus? Tapi kalau kalori surplus badan terasa ngembang banget. Nah. Oke, ini jawabannya ini ada dua. Kalau kamu udah mendekati berat badan ideal, kayak aku nih, aku overweightnya nggak jauh, cuman kayak 1-2 kilo. Cenderung tidak bisa ketika kamu kalori defisit, karena nggak ada makanan untuk si otot itu recovery. Ototnya nggak kebagian makanan kasarnya. Makanannya cuma habis dipakai jantung, paru-paru, otak, usus, segala macam. Ototnya nggak kebagian. Tapi overweightnya masih jauh dari angka ideal. Ini ada penelitian baru yang menyenangkan. Buat kalian yang overweight banget, ketika kalian kalori defisit, kalian masih bisa nambah otot. Karena cadangan energi kalian banyak. Makanan, sumber energi, lemak, sumber energi. Jadi ketika kalian workout yang nambahin otot pas cadangan lemak kalian banyak, akan diurai oleh tubuh glukagon lalala yang nanti menjadi untuk sumber gula darah dan lain-lain, energi untuk recovery otot kamu gitu. Jadi tergantung di body fat kamu berapa sekarang. Kalau body fatnya masih kayak 35%, 40% bisa. Kalau body fatnya udah 21, 22, 23, nggak bisa, kamu harus kalori surplus gitu. Terus ada pertanyaan lagi ya, selama pandemi aku udah berhasil defkal dan turun dari 59 ke 53. Stop junk food, minuman berkalori, tidur cukup, olahraga rutin. Tapi saya takut kalau aku hanya weight loss tapi nggak fat loss. Gimana caranya biar turun berat badan tetapi masa ototnya turun? Terima kasih. Oh, tapi masa ototnya nggak turun kayak? Tapi masa ototnya nggak turun, oh ya. Tapi masa ototnya nggak turun. Nah, untuk kalori defisit ini memang risky banget. Agak susah. Kamu tuh targetin lemaknya doang yang turun, ini susah banget. Dan banyak expert juga, especially kayak atlet-atlet pun yang sudah sangat profesional, mereka kalau nurunin body fat tetap ototnya akan mengikuti turun sedikit gitu. Jadi kalau kalian stres kelebihan dikit, kalian makan terlalu sedikit yang agak kebablasan gitu kalori defisitnya, otot pasti akan ikut nyusut. Tapi sekarang yang dipikirin adalah bukan gimana caranya otot nggak nyusut, tapi mikirin gimana caranya ototnya kalaupun terpaksa nyusut, nyusutnya nggak kebablasan gitu. Jadi kalori defisitnya jangan ekstrim. Jangan ekstrim tuh jangan langsung cut 600 kalori, 700 kalori. Cukup cut 200 kalorian. Yang penting kamu tetap aktivitas fisik. Kalau mau lebih enak sih intermittent fasting juga. Intermittent fasting itu memang lebih spesifik targeting, lebih ke fat yang ada di dalam organ, lemak-lemak visceral, lemak-lemak di perut itu sangat ditargetkan oleh intermittent fasting gitu. Jadi itu salah satu solusinya. Itu aja sih, dan tetap latihan ototnya. Jadi kalau misalkan kamu diet doang ototnya nggak dilatih, udah pasti otot menyusut. Karena tubuh kan mikir gini, bagian tubuh mana nih yang nggak terlalu kepake, kita susutin yuk, gitu kan. Oh, kamu nggak pernah workout, tulang, sendi, otot kamu tidak terlalu kepake, kita susutin aja. Tapi kalau kamu workout, otot kamu dipakai, sendi kamu dipakai, tubuh akan bilang, oh yang ini mah kepake, jangan disusutin. Justru yang ini ditambahin, karena ini mah kerjanya keras nih tiap hari. Yang nggak kepake apa? Lemak nggak kepake, cuman nganggur doang. Ya udah lemak aja dibakar, ya udah lemak dibakar, gitu. Jadi balik lagi, tubuh itu punya sistemnya sendiri. Cari tahu sistemnya apa. Nah, untuk membakar lemak, kita jangan selalu mikir kalau kita kurang makan berarti proses pembakaran lemak itu selalu terjadi. Jangan mikir gitu. Itu kenapa penelitian itu terus dilakukan tentang pembakaran lemak tuh ya, penelitian tuh nggak pernah stop. Dilakukan terus. Karena itu memang penuh misteri banget. Jadi orang yang berpikir kalau kalian minum obat diet, olahraga, dan udah motong makanan, lemak kalian pasti terbakar, sayang sekali jawabannya tidak. Mau kalian kecewa atau enggak, jawabannya tidak gitu. Jadi lalu gimana dong biar lemak itu bisa kebakar gitu? Jadi saya harus ngapain gitu kan? Nah,
Meskipun penelitian ini masih baru, tapi banyak yang bilang ketika kamu stres tapi nggak ada makanan, badan kamu akan membakar lemak. Tapi stres disease yang ketiga adalah workoutnya jangan monoton. Banyak orang cuman kardio tuh ngelakuin kardio yang sama selama setahun, iyalah nggak akan ada efeknya. Badan kita pinter, ketika kamu treadmill 3 minggu, 4 minggu pertama dia efektif, setelah 3 minggu lebih dia tidak akan efektif lagi. Karena badan udah tahu, oh olahraganya kayak gitu, perlu kalorinya segini, gampang lah. Tidak ada alasan tubuh untuk membakar lemak. Karena otak kamu udah nggak mikir lagi, kalau kamu treadmill kan kamu udah otomatis. Kamu jumping jack, rajin selama 6 minggu. Awal-awal akan ngebakar lemak, lama-lama enggak. Balik lagi kenapa? Karena otak udah hatam gitu, udah hafal. Jadi sambil jumping jack awalnya kamu nggak bisa ngelamun, lama-lama sambil jumping jack kamu bisa ngelamun, bisa sambil nyanyi, bisa sambil mikirin makan. Itu saking otaknya udah nggak kepake lagi di situ. Nah, ketika otak udah tidak fokus dan tidak kepake, pembakaran kalori dan pembakaran lemak pun akan tidak seefektif sebelumnya. Jadi kalau misalkan lebih efektifnya per 4-6 minggu, per 6 minggu lah kalian ganti jenis olahraganya. Jangan ganti tiap hari juga gitu. Misalkan kamu hit cardio, jumping jack, ini ada kategorinya ya. Misalkan ada 10 jenis exercise. Kalian lakuin itu sebulan. Nanti bulan kedepannya ganti. Oh, aku udah hit cardio di rumah. Sekarang aku mau sprint treadmill combine sama kettlebell. Oke, sprint treadmill combine sama kettlebell. 6 minggu kemudian ganti lagi. Aku mau apa? Kayak gitu. Berenang sama jumping jack kayak gitu-gitu. Itu akan efektif banget. Itu berdasarkan penelitian ya, bukan berdasarkan teori aku yang ngarang bebas suka-suka. Bagaimana caranya itu menjaga pikiran untuk kepingin nyemil, kepingin makan nasi, kepingin makan gula. Ya, sekarang aku mau garis besarin gini dulu deh. Ketika kita udah makan protein udah tercukupi, lemak tubuh udah tercukupi, karbohidrat udah tercukupi, kok tiba-tiba jam 7 malam pingin martabak? Alasannya apa gitu kan? Tadi kan kita mikir kan, pasti kan kita marah sama diri sendiri. Gila sih, orang karbohidrat harian udah terpenuhi, protein udah terpenuhi semua, kok masih kurang? Ini nggak bersyukur banget badan. Kita akan kesel, emosi sama diri kita sendiri. Kita akan merasa bersalah karena kita sendiri di dalam hati kita dan dalam otak kita tahu badan kita nggak perlu martabak, nggak perlu, tapi kita mau gitu. Nggak perlu tapi mau itu kan. Nah, ketika kondisi itu terjadi, itu kan ada perang diri sendiri yang perang antara tapi kamu nggak perlu ya tapi aku mau, tapi aku mau. Akhirnya udah beli aja daripada berantem, pusing, udah makan merasa bersalah, iya betul, marah gitu. Itu akan siklus yang terjadi setiap hari berulang-ulang sampai nggak tahu sampai berapa tahun gitu kan. Nah, yang aku pelajarin balik lagi, jangan jangan berantemnya yang diberhentikan. Ketika kamu berantem, aku mau tapi nggak perlu, jangan cari cara untuk memberhentikan berantemnya diri kalian di dalam, karena tidak akan bisa, susah. Cari sebabnya dulu. Kenapa kamu ingin martabak? Martabak itu high sugar, high karbo, high lemak, yang artinya adalah sumber energi paling gampang untuk tubuh kamu. Kenapa badan kamu tiba-tiba minta sumber energi yang paling gampang? Ngapain? Jawabannya ada banyak. Salah satunya karena badan kamu terbiasa selama ini kamu manjain dengan sumber energi yang gampang. Gula itu kan sumber energi yang paling gampang dicerna kan. Akhirnya badan tetap nagih karena nggak dikasih, dia minta lah. Kamu biasanya kasihlah kayak gitu. Jadi jawabannya adalah karena kamu memanjakan badan kamu selama ini sampai hormon kamu dan tubuh kamu terbiasa untuk minta itu. Jadi caranya balikin itu masuknya ke insulin resisten sebenarnya. Kalau kamu pingin ngemil, especially ngemilnya adalah yang manis-manis, berarti kemungkinan besar kamu memiliki insulin resisten. Kalau enggak, kecenderungan gula darah insulin yang tidak stabil. Jadi antara hormon lapar, hormon kenyang, insulin, gula darah itu amburadul. Kestabilannya amburadul. Kerjasamanya mereka udah nggak kompak lagi. Yang satu kerja sendiri lebih aktif, yang satu lebih pasif, yang satu nggak kerja sama sekali. Jadi gitu. Caranya gimana? Workout akan merestart lagi semua kerja hormon. Intermittent fasting yang Om Deddy bilang, OCD, intermittent fasting, puasa. Kenapa di agama diajarkan puasa? Di beberapa agama ya, nggak cuma Islam aja. Kenapa di kedokteran diajarkan puasa? Kenapa di dunia diet sekarang trending banget intermittent fasting? Karena intermittent fasting adalah proses untuk merestart badan kita yang tadinya udah ketergantungan sama gula, ketergantungan sama makanan yang gampang dicerna. Akhirnya badan cari alternatif lain untuk
membuat energi. Itu adalah fungsi dari intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu bukan kamu nggak makan dari pagi sampai sore berarti lemak kamu turun. Enggak sesederhana itu. Intermittent fasting adalah sistem yang sangat kompleks untuk merestart semua metabolisme kamu, dari hormonal, dari penguraian energi, dari metabolisme, dari pencernaan segala macam kayak gitu. Jadi restart dalamnya, jangan tahan keinginan ngemilnya. Kamu masih mau ngemil aja dulu, tapi ya wajar, ngemil kan nggak harus seloyang kan. Sepotong, yang penting nikmatin, tutup matanya, dikunyah yang bener, itu rasanya semulut kamu penuh, dan ketika kamu nikmatin fokus, keinginan ngemil kamu akan stop karena kamu tahu yang pingin itu. Sahabat Ciputra, senang sekali saya Andreas Raditya bertemu dengan Anda. Kita sudah berada di ujung acara dari Inspirasi bersama Ciputra Group, di mana hari ini kita membahas mengenai bagaimana psikologis seseorang mempengaruhi diet dan bentuk tubuh Anda. Oke, jadi buat kalian siapa aja yang ingin membentuk tubuh, mau itu naikin berat badan, turunin berat badan, program hamil, atau apapun yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan, dan bentuk ya, aku cuma punya satu pesan adalah komandonya itu bukan ada di kamu, bukan ada di ego kamu, bukan ada di kemauan kamu, bukan ada di perintah kamu. Kamu nggak bisa bikin aturan sendiri, yang seperti udah tadi aku mention, kamu nggak bisa. Kamu nggak akan pernah nemu titik sukses kalau kamu maksa badan kamu kerja ngikutin apa yang kamu mau. Nggak akan pernah bisa, sampai kamu mati pun nggak akan pernah bisa. Kamu yang harus mengikuti flow tubuh kita itu, seperti apa sistem kerjanya, baru kamu ngambil celah-celah di situ untuk memahami gitu. Kayak contoh bakar lemak, jangan maksa pakai cara kamu. Cari tahu tubuh membakar lemak itu seperti apa prosesnya, dan kamu cari celahnya di situ. Jadi intinya buat orang-orang yang masih sok pintar, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang pingin cepat, orang-orang yang otak dan hatinya tertutup, kalian masih jauh dari sukses, masih jauh. Malah kalian lebih dekat ke resiko, karena biasanya orang-orang kayak gini mereka nutup kepalanya, mereka cuma mau hasil, mereka akan pakai cara instan, sedot lemak lah, apalah, obat diet nggak jelas segala macam. Kayak gitu. Tapi buat kalian yang udah semangat belajar, misalkan kayak contohnya orang-orang yang sekarang ada 90 sekian, tadi hampir 100 orang ya, yang di sini bener-bener kayak semangat, terus habis ini mereka belajar lagi sendiri, entah itu via buku, via YouTube, apalagi kalau sampai ditulis, kalian adalah orang yang sudah on the way ke sukses. Cuman memang jalan kan nggak lurus, belok-belok, naik turun, hujan, banjir, jadi akan selalu ada galau-galau diet di tengah jalan, dan jangan pernah stop, karena jangankan kalian, aku pun masih nemu banyak galau di tengah jalan. Jadi belajar itu nggak ada stopnya sih, penelitian baru terus ada, dan kalian harus mengikuti itu. Nggak usah yang berat-berat banget, yang penting basicnya aja kalian paham, nanti akan lebih mudah. Terima kasih banyak Yulia atas perkenannya menjadi salah satu narasumber dari program Inspirasi bersama Ciputra Group. Thank you a lot Yulia, semoga sukses dan terus menjadi inspirasi para 88% wanita tadi usia millennials ya, yang terinspirasi dengan Anda gitu ya. Saya sebenarnya kemarin melihat postingan Anda membandingkan antara Anda 6 tahun yang lalu dan Anda yang sekarang ya, terjadi transformasi tubuh yang luar biasa itu ya. Nah itu mau cerita sedikit nggak itu transformasinya itu untuk penutup terakhir nih, sambil teman-teman ini. Kalau dari bentuk bisa dilihat dari foto ya, itu ya jelas beda dari 6 tahun ya itu ya. Ya 6 tahun, otot lebih banyak, bahkan lemak juga lebih banyak. Dan yang aku pengen lihat di situ bedanya adalah ketika aku 2014, aku bener-bener cuma ngejar bentuk doang, penting bentuknya kurus, nggak peduli apapun caranya aku hajar. Walaupun aku harus kelaparan, harus pingsan, harus main sakut terganggu, aku nggak peduli, yang penting aku kurus. Okay. Itu adalah blow on-nya aku zaman dulu yang tidak boleh diikuti untuk anak muda zaman sekarang. Zaman penting. Aku masih zaman HP Nokia loh ya, masih browsing susah, wajar kalau blow on gitu. Tapi sekarang HP, internet, informasi, jurnal, kamu gampang banget cari. Kalau kamu masih blow on, kebangetan gitu. Internet di mana-mana ada. Jadi nggak layak blow on kalau untuk orang-orang yang hidup tahun 2020 udah nggak layak blow on. Menurut aku ya, itu sangat tidak layak. Aku yang sekarang adalah orang yang nggak pernah ngerasa pintar. Aku selalu ngerasa aku kurang ilmu terus, aku cari-cari terus, dan semakin sering ilmu yang aku dapetin,
semakin banyak kemudahan untuk aku menjalankan program diet. Semakin mudah, semakin nyaman. Ketika aku buncit dikit, aku happy. Happy-nya kenapa? Bukan karena aku buncit, aku happy-nya aku tahu ini buncit kenapa. Oh, tadi aku makan ini, aku alergi sama ini. Akhirnya hidup aku nyaman. Ketika ada yang bully, ih kamu kok sekarang buncit, aku nggak akan sakit hati karena aku tahu elah besok juga rata lagi perutnya. Itu kenyamanan hidup, kenyamanan diet yang harus dimiliki semua orang. Itu yang paling penting. Balik lagi kenyamanan psikologi dan gimana kamu mengenali diri kamu sendiri, itu adalah titik diet yang harus kamu kejar, bukan bentuk. Cari bentuk gampang. Kamu mau pantat gede, situ kamu suntik atau implan, gampang. Kamu mau perut rata, situ kamu operasi tapi resikonya kamu tewas, gitu kan. Cara instan banyak, cara cepat. Tapi ketika kamu udah happy dan kamu tahu caranya, kamu menjalaninya nyaman banget. Cari nyamannya. Oke, ya itu penting sekali Yulia. Jadi berarti kalau kembali ke transformasi yang 6 tahun yang lalu itu karena waktu itu masih blow on dan berpikir bahwa yang penting kurus gitu ya. Jadi ini ceritanya ya. Yang penting kurus ya. Oke, ya berarti betul sekali ya. Oke. Baik. Ya itu tadi injury time Yulia. Jadi ini tambahan tambahan inspirasi bahwa memang untuk Anda sahabat Ciputra atau Anda sekarang yang milenial jangan blow on. Ya jangan blow on, harus mencari sumber-sumber informasi supaya memang menemukan dan mengetahui sendiri mengetahui Anda sendiri ya. Setelah Anda mengetahui Anda sendiri, Anda sudah tahu ramuannya, Anda sudah tahu apa yang terjadi dengan tubuh Anda, maka Anda akan merasa dalam tanda kutip akan memiliki rasa kebahagiaan, merasa kepuasan, sehingga itu akhirnya memicu psikologi menjadi positif, menjadi bahagia, yang efeknya psikologisnya ini menjadi positif, menjadi baik, menjadi bahagia, otomatis terdeliver kepada bentuk tubuh Anda. Kalaupun sedikit gendut-gendut sedikit karena otak Anda memang sudah tidak terganggu dengan itu, ya nggak jadi problem gitu. Jadi ceritanya Yulia begitu ya, korelasinya ini tadi ya. Oke. Baik ya, saya senang sekali Yulia. Saya sudah menunggu-nunggu ini memang dari minggu yang lalu. Sekali lagi nih, terima kasih banyak Yulia atas waktu dan perkenannya. Thank you untuk Anda. Semoga selalu menjadi inspirasi untuk sahabat Ciputra dimanapun Anda berada. Wow, sungguh sangat menarik sekali bukan? Pasti Anda terinspirasi dengan topik yang sudah kita bahas pada awal video sampai dengan sekarang. Jadi kita bisa mengetahui bahwa psikologis pikiran positif dari kita sangat mempengaruhi diet dan bentuk tubuh daripada kita semua. Wow, sungguh sangat inspirasi sekali, sangat menarik sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yulia Bastun sebagai diet and fitness influencer yang telah berkenan menjadi narasumber pada program Inspirasi bersama Ciputra Group pada minggu ini. Kita berjumpa kembali sahabat Ciputra pada program Inspirasi pada minggu depan. Saya Raditya Ves, mohon pamit. Salam entrepreneur.